Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Game Edukasi Matematika menggunakan konstruk 2 pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP. Skripsi ini disusun oleh saya sendiri dengan saya, Mutia Juniawati, dengan NIM 17038420212. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan penguji saya. Langsung saja kita masuk bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan manusia sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Pendapat dikemukakan oleh Febrian DKK tahun 2019. Di era revolusi industri 4.0, pendidik ditantang agar dapat memikirkan bagaimana cara menciptakan perwajahan pembelajaran matematika yang dapat mengakomodasi pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidik perlu mempertimbangkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan revolusi 4.0. Teknologi. Adanya teknologi yang mudah diakses di era globalisasi saat ini memungkinkan peserta didik untuk dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah hanya dengan memanfaatkan smartphone. Pembelajaran jarak jauh, terlebih di tengah kondisi pandemi sekarang, di mana pembelajaran dilakukan secara daring sehingga pendidik kurang optimal dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Hal itu sejalan dengan apa yang peneliti temukan berdasarkan pengalaman peneliti selama kegiatan pengenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 2 Bintan. Peneliti menemukan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam menyerap informasi dan memahami materi pembelajaran. Salah satunya pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP. Di mana dari hasil belajar peserta didik banyak yang salah menjawab pertanyaan ketika diberikan soal melalui Google Classroom. Media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar akan mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran karena pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak pendidik ke peserta didik. Selain itu, mengutip ulang tahun 2017, salah satu media yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran adalah game. Rumusan masalah. Bagaimana mengembangkan game edukasi matematika pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP yang valid dan praktis bagi peserta didik. Tujuan penelitian di sini untuk mendeskripsikan pengembangan game edukasi matematika pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP yang valid dan praktis bagi peserta didik. Manfaat penelitian. Bagi pendidik, salah satu alternatif dan referensi dalam memilih media pembelajaran yang inovatif. Bagi peserta didik, mempermudah, membantu, menarik minat peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Bagi peneliti, menjadi sumber referensi dalam melakukan penelitian berikutnya. Spesifikasi produk yang peneliti kembangkan dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Asumsi dan keterbatasan penelitian ini dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Definisi istilah. Pengembangan ialah proses atau tahapan yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan sebuah produk baru berupa aplikasi berupa game edukasi matematika menggunakan konstruk 2. Game edukasi matematika ialah game yang memiliki konten pendidikan terutama pembelajaran matematika yang bertujuan untuk memancing minat belajar peserta didik terhadap materi pelajaran sambil bermain. Konstruk 2 ialah sebuah software berbasis HTML5 untuk mengembangkan game edukasi matematika dan sebagainya sesuai dengan kreativitas. Relasi dan fungsi ialah salah satu materi pada kelas 8 SMP semester ganjil untuk mata pelajaran matematika. Valid ialah tepat, sahih, berlaku menurut secara semestinya. Game edukasi matematika dikatakan valid apabila sesuai dengan standar para ahli. Kevalidan tersebut diperoleh melalui lembar validasi ahli. Praktis ialah mudah saat digunakan kapanpun dan dimanapun. Bab 2, tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Landasan teori. Landasan teori di sini dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Studi relevan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, dapat disajikan bahwa pertimbangan peneliti dalam mengembangkan aplikasi game yang akan dikembangkan terlihat dari ketiga penelitian tersebut dalam pengembangan aplikasi game yang sama-sama menggunakan program konstruk 2. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini melalui 3 tahapan.
Bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian peneliti di SMP Negeri 2 Bintan. Jenis penelitian peneliti ialah R&D. Model penelitian dan pengembangan peneliti ialah model 4D. Rekapitulasi tahapan peneliti. Rekapitulasi tahapan peneliti dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Bagan alur pengembangan game edukasi matematika menggunakan konstruk 2 pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Subjek penelitian. Pada subjek penelitian peneliti ialah peserta didik SMP Negeri 2 Bintan kelas 8E sebanyak 30 peserta didik. Jenis data penelitian ini ialah data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang dikembangkan, dan statistik deskriptif untuk menghasilkan data yang diperoleh melalui hasil validasi ahli materi dan ahli media untuk menguji kevalidan game edukasi matematika, serta hasil angket respon pendidik dan peserta didik untuk menguji kepraktisan game edukasi matematika. Data yang didapat dari lembar validasi ahli dan angket respon pendidik serta peserta didik merupakan data ordinal. Untuk mengubah data ordinal menjadi data interval, maka proses yang dilakukan adalah MSR. Pedoman penskor dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, pada jadwal penelitian yang peneliti tempuh bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil penelitian. Pada hasil penelitian, peneliti akan mendeskripsikan proses dari kegiatan yang peneliti lakukan, mulai dari tahap define hingga tahap development. Define ada 4 tahapan yang peneliti tempuh, ialah yang pertama ialah tahap tinjauan kurikulum, analisis karakteristik peserta didik, analisis materi, dan analisis tujuan pembelajaran. Pada kegiatan tinjauan kurikulum, peneliti menggunakan kurikulum yang digunakan SMP Negeri 2 Bintan, ialah kurikulum 2013 revisi 2017. Adapun materi yang dipilih pada tahap tinjauan kurikulum ini adalah materi relasi dan fungsi. Tinjauan kurikulum dilakukan untuk menetapkan pada potensi yang mana game edukasi matematika tersebut akan dikembangkan. Selanjutnya, analisis karakteristik peserta didik. Adapun hasil dari analisis karakteristik peserta didik berupa informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari proses pelaksanaan PLP. Pendidik yang mengajar matematika kurang optimal dalam menjelaskan materi kepada peserta didik pada proses pembelajaran daring. Selain itu, pendidik kurang mengintegrasi teknologi dalam kegiatan proses pembelajaran daring. Hal ini mengakibatkan kurangnya media pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan secara praktis oleh peserta didik, yang salah satunya bisa menggunakan game. Selain itu, melalui kegiatan ini, peneliti juga melakukan studi pendahuluan melalui pembagian kuesioner lewat Google Form dengan link dikirim lewat via WhatsApp Group kepada peserta didik kelas 8E SMP Negeri 2 Bintan yang melibatkan 30 responden. Informasi penting yang peneliti dapatkan pada tahap analisis karakteristik peserta didik ini adalah peserta didik sering menggunakan smartphone-nya untuk bermain game, sehingga jika diberikan media pembelajaran berbentuk game edukasi matematika yang penggunaannya menggunakan smartphone Android, maka peserta didik bisa bermain sambil memahami materi pembelajaran yang ada di dalam game tersebut. Berdasarkan hasil analisis karakteristik peserta didik ini, maka game edukasi matematika menjadi solusi yang paling layak untuk dikembangkan. Analisis materi. Pada analisis materi dilakukan untuk mengetahui submateri pada materi yang akan dicantumkan di game edukasi matematika. Setelah dianalisis, materi yang dapat dipilih untuk dijadikan konten di dalam game edukasi matematika adalah relasi dan fungsi dengan submateri diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Karena pada materi ini, selain karena jadwal penelitian yang sesuai dengan silabus sekolah, peserta didik juga mengalami kesulitan dalam menyerap informasi dan memahami materi yang diberikan. Terlihat dari peserta didik menjawab soal yang diberikan pendidik melalui Google Classroom. Sehingga diharapkan dengan game edukasi matematika yang akan dikembangkan ini dapat membantu peserta didik memahami materi pembelajaran secara mandiri. Analisis tujuan pembelajaran.
Berdasarkan dari analisis kurikulum yang telah dilakukan, maka dapat ditentukan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan dengan game edukasi matematika. Tujuan pembelajaran tersebut yaitu peserta didik diharapkan mampu terlibat aktif, penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah selama kegiatan pembelajaran. Tahap desain yaitu atau perancangan dilakukan untuk merancang media pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang pertama, penyusunan tes kriteria. Penyusunan tes kriteria meliputi penyusunan angket untuk mengukur kevalidan dan kepraktisan game edukasi matematika yang dikembangkan. Lembar validasi para ahli untuk mengukur kevalidan game edukasi matematika, sedangkan angket respon pendidik dan peserta didik untuk mengukur kepraktisan game edukasi matematika. Selanjutnya, pemilihan media. Pengembangan game edukasi matematika menggunakan media laptop dengan bantuan software Construct 2. Software ini dipilih karena peneliti dapat mengembangkan aplikasi yang dapat diakses di smartphone dengan sistem operasi Android serta penggunaan software yang tidak memerlukan keahlian seperti seorang programmer karena tidak adanya bahasa pemrograman di dalam software tersebut. Bentuk penyajian yang dipilih meliputi tampilan awal, tampilan loading bar, tampilan pembuka, tampilan menu pilihan, tampilan KI, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran, tampilan petunjuk, tampilan play, dan tampilan profil pengembang. Masing-masing halaman pada game edukasi matematika berisikan teks dan gambar yang menjelaskan setiap menu dari halaman yang dipilih. Rancangan awal produk. Rancangan awal yang dilakukan untuk mengembangkan game edukasi matematika yaitu mengumpulkan bahan visual seperti latar belakang, gambar untuk menu dan tombol, soal, serta bahan audio. Rancangan awal menghasilkan produk awal atau biasa disebut prototipe. Tahap development. Pada tahap ini terdiri dari 2 tahapan kegiatan, yaitu expert appraisal, penilaian ahli, dan development testing, pengujian pengembangan. Penilaian ahli dilakukan validasi game edukasi matematika. Validasi tersebut dilakukan oleh para ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli media dengan menggunakan instrumen lembar validasi ahli. Penilaian game edukasi matematika oleh ahli materi mencangkup beberapa aspek, yaitu aspek cakupan materi dan aspek kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis dan dapat dilihat diperoleh presentasi validasi ahli materi sebesar 73,14%. Maka game edukasi matematika tersebut kriteria valid. Adapun revisi dari komentar dan saran yang diberikan oleh para ahli tersebut, penilaian game edukasi matematika oleh ahli media mencangkup beberapa aspek, yaitu aspek tampilan, aspek huruf, aspek menu, dan aspek komunikasi visual. Berdasarkan hasil analisis, data dapat dilihat diperoleh presentasi validasi ahli media sebesar 72,18%. Maka game edukasi matematika termasuk kriteria valid. Adapun revisi dari komentar dan saran yang diberikan oleh para ahli tersebut, development testing atau pengujian pengembangan. Setelah game edukasi matematika divalidasi oleh para ahli dan kemudian direvisi, tahap selanjutnya adalah development testing atau pengujian pengembangan. Tahap ini, game edukasi matematika dilakukan uji praktikalitas kepada pendidik dan peserta didik. Uji praktikalitas pendidik dilakukan kepada pendidik matematika kelas 8 SMP Negeri 2 Bintan, yaitu Bu Yusrawati, dan uji praktikalitas peserta didik dilakukan kepada 30 peserta didik kelas 8E SMP Negeri 2 Bintan. Penilaian dari pendidik dan peserta didik melalui pengisian angket respon yang mencangkup beberapa aspek, yaitu aspek penggunaan, aspek pembelajaran, dan aspek kepuasan. Akibat wabah COVID-19, uji coba dilaksanakan pada peserta didik secara online. Pengisian angket respon peserta didik melalui Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp Group. Secara keseluruhan, hasil praktikalitas untuk respon pendidik memperoleh persentase sebesar 82,35% dengan kriteria sangat praktis dan 91,29% untuk respon peserta didik dengan kriteria sangat praktis. Pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pengembangan melalui 3 tahapan, yaitu define, design, dan development.
Proses pengembangan ini diawali dengan tahap define yang dilakukan melalui tinjauan kurikulum, analisis karakteristik peserta didik, analisis materi, dan analisis tujuan pembelajaran. Masalah yang telah didapatkan kemudian dikaji dan hasil dari kajian tersebut diantaranya keterkaitan peserta didik terhadap pembelajaran matematika cukup rendah. Mayoritas peserta didik kesulitan dalam menyerap informasi dan materi pembelajaran, dan juga pendidik kurang menggunakan media pembelajaran. Mengutip penelitian Perwasih Arifin dan Jumianti tahun 2020, hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman pendidik terhadap penggunaan fitur pembelajaran daring. Tentunya ini akan memperoleh kepada peserta didik dalam mencerna materi pembelajaran selama pembelajaran daring. Maka diperlukannya suatu pengembangan media pembelajaran berupa game edukasi. Dengan adanya game edukasi ini dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran dan mengatur tingkat ketertarikan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahman dan Tresnawati tahun 2016 yang mengatakan bahwa game dalam dunia pendidikan disebut sebagai game edukasi. Selanjutnya ialah tahap desain. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun tes kriteria, memilih media yang digunakan, memilih bentuk penyajian, dan membuat rancangan awal produk dari game edukasi matematika. Penyusunan tes kriteria meliputi penyusunan lembar validasi ahli dan angkat respon pendidik dan peserta didik untuk mengetahui tanggapan terhadap game edukasi matematika. Selanjutnya, memilih format. Game edukasi matematika dikembangkan dalam format file APK. Pemilihan media berupa program atau software yang akan dipakai untuk membuat game edukasi matematika. Program atau software yang dipilih ialah Construct 2. Construct 2 yang dipilih karena software ini dapat diakses di smartphone dengan sistem operasi Android serta penggunaan software yang tidak memerlukan keahlian seperti seorang programmer. Setelah memilih media, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan awal produk. Game edukasi matematika yang telah dirancang tersebut selanjutnya memasuki tahap development. Pada tahap ini, game edukasi matematika akan divalidasi oleh para ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli media. Hasil penilaian dari ahli materi memperoleh presentasi sebesar 73.14%, maka termasuk dalam kriteria valid. Hasil penilaian dari ahli media memperoleh presentasi sebesar 72.18%. maka termasuk dalam kriteria valid. Secara keseluruhan, penilaian ahli terhadap game edukasi matematika menunjukkan kriteria interpretasi valid, yang artinya game edukasi matematika ini tepat, sahih, dan berlaku. Pada tahap development testing atau pengujian pengembangan, dilakukan uji coba terhadap pendidik matematika kelas 8 SMP Negeri 2 Bintan, yaitu Bu Yusrawati dan 30 peserta didik kelas 8E SMP Negeri 2 Bintan. Penelitian dari pendidik dan peserta didik melalui pengisian angket respon mencangkup beberapa aspek, yaitu aspek penggunaan, aspek pembelajaran, dan aspek kepuasan. Angket respon yang diberikan kepada pendidik sebagai pengguna game edukasi matematika diperoleh presentasinya sebesar 82.35%. Maka hasil tersebut termasuk dalam kriteria interpretasi sangat praktis. Angket respon yang diberikan kepada pendidik sebagai pengguna game edukasi matematika diperoleh presentasinya sebesar 91.29%. Hasil tersebut termasuk dalam kriteria interpretasi sangat praktis. Artinya, game edukasi matematika ini mudah saat digunakan kapanpun dan dimanapun. Hal ini berarti game edukasi matematika yang telah dikembangkan memiliki kriteria valid dan sangat praktis untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa game edukasi matematika menggunakan konstruk 2 pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid dan sangat praktis. Simpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengembangan game edukasi matematika menggunakan konstruk 2 pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP telah dilakukan. Pengembangan ini melalui 3 tahapan utama. Pada tahap pertama yaitu tahap define, tahap kedua yaitu design, dan tahap ketiga yaitu development. Sehingga pengembangan media pembelajaran yang berbentuk game
sangat cocok dengan karakteristik peserta didik tersebut. Dari segi kevalidan, pengembangan game edukasi matematika yang dikembangkan kriteria interpretasinya menunjukkan valid dari aspek materi sebesar 73,14% dan aspek media sebesar 72,18%. Dari segi kepraktisan, pengembangan game edukasi matematika yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat praktis. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data angka respon pendidik sebesar 82,35% dan peserta didik sebesar 91,29%, sehingga didapatkan hasil game edukasi matematika yang valid dan sangat praktis. Adapun implikasi dan saran dapat dilihat dari tampilan berikut ini. Sekian presentasi sidang skripsi saya. Jika ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.